aku Asya Askia. Kali ini aku mau bikin kayak resume tentang finansial gitu. Jadi how to get easy money from banyak jalan lah pokoknya. Dan itu benar-benar freelance banget. Jadi kalian yang di rumah aja maupun kalian mau apa sesuai sama bakat kalian, sesuai sama passion kalian, itu banyak banget nanti jalannya, banyak banget pilihannya, tinggal kamunya aja yang mau nggak gitu. Oke, aku bakal bahas satu-satu tentang cuan ngalir dengan di rumah aja. Yang pertama yaitu adalah produk usaha berupa barang first time, yaitu adalah jualan. Nah, yang kedua adalah reseller. Mungkin kalian udah sering dengar ya namanya reseller itu apa. Jadi reseller itu kayak menjualin kembali barang orang gitu. Kayak misalkan ada orang jualan ini kayak gitu kan, terus kamu dijualin lagi gitu ke orang lain lagi. Otomatis kan kamu akan mendapat untung dari itu, karena biasanya dari yang si first hand-nya itu dapat potongan harga, atau kamu bisa jual lebih mahal lagi biar kamu dapat untung. Nah, di sini kekurangannya memang untungnya itu kecil karena harus menyeimbangkan harga yang akan kamu jual dan juga harga dari sananya dong. Jangan sampai orang-orang itu nggak mau beli di kamu karena jadi yang lain lebih murah gitu. Ngapain harus beli di kamu? Mending nyari yang lebih murah. Jadi kamu harus benar-benar menyeimbangkan harga tersebut dengan ngambil untung yang nggak terlalu banyak. Nah, keuntungannya ini benar-benar mudah banget. Bahkan ya pokoknya modalnya kecil. Kalau misalkan modal kecil ya kalian nyetok sedikit-sedikit, habis itu kalian jualin lagi. Kalau misalkan nggak ada modal, kalian tinggal ambil foto-fotonya, kalian posting, habis itu kalian beli kesananya dengan harga yang murah dan kalian jual dengan keuntungan yang kalian mau. Nah, tapi buat kalian yang nggak bisa jualan, kalian gak usah berkecil hati karena banyak banget jalan lainnya. Nah, selanjutnya nih di sini ada memanage sesuatu. Maksudnya gimana sih memanage sesuatu tuh? Contohnya kayak misalkan kalian bikin akun Instagram, habis itu kalian cari orang-orang yang mau ngejual barang-barang bekasnya, habis itu kalian tinggal jadi platformnya aja gitu. Nah, terus yang kedua itu buka agensi atau manajemen. Buka jasa agensi atau manajemen itu kalian tuh harus cari talent, terus kalian harus mengkoordinir talentnya, dan juga kalian bisa cari job buat si talentnya. Kayak aku pribadi, aku punya satu manajemen, jadi di situ aku cari talentnya yang mau gabung siapa aja, dan dari situ aku cariin job untuk mereka. Jadi aku yang mengkoordinir gimana mereka itu bisa grow up gitu, sosial account-nya itu kayak gitu. Atau kalian juga bisa cari sesuatu yang lagi ngetren nih sekarang. Misalkan ada usaha thrift shop, banyak banget kan, kayak thrift shop tuh sekarang udah di mana-mana ada gitu kan ya, dan suksesnya tuh bukan main lah. Nah, selain thrift shop, kalian juga bisa usaha pre-love. Jadi kalau misalkan kalian punya barang-barang yang nggak kepake, ya udah kalian pre-love-in aja, kalian jual dengan harga yang miring gitu kan, barangkali aja ada yang tertarik. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah usaha skincare syaringer. Misalkan kalian suka banget nih di bidang kecantikan, suka di bidang skincare. Nah, kalian punya banyak banget skincare yang full size kayak gitu kan, dan kalian bisa tuh nge-share-injerin skincare tersebut, karena banyak banget orang-orang nih nyari skincare share-injer, karena sebelum mau nyoba ke full size pasti harusnya nyoba dulu dong yang travel size-nya atau yang kecilnya dulu buat mastiin itu cocok atau enggak di kulit gitu. Lanjut, terus kalau misalkan aku nggak bisa jualan gimana? Oke. Sekarang kita masuk ke bidang jasa. Nah, produk-produk usaha berupa jasa itu apa aja sih? Yang pertama, berdasarkan latar belakang kalian apa? Misalkan profesi kalian atau enggak skill yang kalian punya berdasarkan pendidikan atau enggak juga pengalaman. Contoh, misalkan kalian background pendidikannya kalian bisa ngajar private, atau enggak kalian daftar jadi guru di suatu lembaga, itu bisa banget
karena banyak banget kan lowongan. Terus habis itu kayak misalkan kalian ada dari bidang kesehatan, kayak misalkan aku kan bidang kesehatan gigi, itu kayak aku bisa buka jasa pemasangan diamond gigi, terus aku bisa buka jasa kayak bersihin karang gigi di rumah, kayak bike home kayak gitu. Terus kayak misalkan kalian backgroundnya pendidikannya dari gizi, kalian bisa buka konsultasi tentang diet kayak gitu. Banyak banget pokoknya kalian, kesempatan tuh banyak banget kan. Yang jadi titik poin itu kita ambil nggak peluang yang ada gitu. Nah, kalau misalkan tadi by background, yaitu berdasarkan latar belakang skill yang kalian punya, sekarang ada berdasarkan bakat. Bakat yang kalian punya itu apa? Mungkin kalian banyak banget kan pasti orang yang punya bakat. Kalian bisa nyanyi, kalian bisa ngedance, kalian bisa masak, kalian pinter make up, bla 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 bla. Tapi yang nggak punya bakat, ya udah, aku juga nggak punya kok. Nah, jadi di bakat ini tuh kalian punya apa sih? Apa yang kalian bisa tunjukin gitu? Apa yang kalian bisa show off? Nah, di sini contohnya kalian bisa nyanyi, kalian bisa cover lagu, post di YouTube, post di Instagram. Kalau misalkan banyak yang suka dan kalian konsisten, itu bisa menghasilkan uang juga. Terus kalau misalkan kalian bisa desain atau kalian jago di editing, kalian jual aja jasa editing. Terus atau enggak jasa desain, sekarang lagi banyak banget dibutuhin kayak desain grafis kayak gitu, apalagi buat marketing all shop, atau enggak buat bikin logo lah, atau enggak bikin kayak ya kartu-kartuan kayak gitu. Pokoknya desain grafis itu benar-benar dibutuhin banget. Atau enggak kalian bisa make up, kalian bisa post something about make up di sosial media kalian. Kalau kalian konsisten, itu juga bakal menghasilkan juga buat kalian, ada endorsement. Terus juga bisa kalian bikin tutorial make up di YouTube channel juga kan. Kalau misalkan kalian konsisten dan dalam jangka panjang, ternyata video kalian bermanfaat, menginspirasi, booming, bisa mendapatkan uang juga buat kalian. Terus abis itu ada jasa MUA, itu kan kayak makeup artist, itu sekarang banyak juga ya dibutuhin, meskipun orang-orang itu sekarang udah kenal banget sama makeup. Tapi kalau misalkan acara-acara tertentu pasti butuh yang pro player yang udah sering main makeupnya dong. Nah, sekarang pertanyaannya, udah nggak bisa jualan, terus nggak punya bakat, mau ngapain coba? Yang pertama, kerja part time. Banyak banget lowongan yang nyediain part time. Mungkin kalau di kota-kota kecil sedikit kemungkinannya, tapi di kota-kota besar mungkin ada. Ada yang namanya wedding organizer. Jadi biasanya kalau misalkan orang itu mau nikahan kayak gitu kan, ada acara event, pokoknya IO gitu loh, event organizer atau wedding organizer. Itu kalian tuh bisa banget jadi krunya mereka. Kalian bisa daftar aja, lagi buka pendaftaran aja, kalau misalnya lagi buka join aja. Itu kan biasanya kerjanya juga kan kayak freelance, gak selalu tiap hari kayak gitu. Caranya gimana ya kalau misalkan kalian mau cari kerjaan di wedding organizer atau di event organizer? Ya kalian cari perusahaannya, maksudnya cari vendor-vendornya. Nah, di vendor-vendor tersebut itu biasanya tuh suka nyari ngerekrut gitu loh, yang lagi free time. Atau enggak, kalau misalkan kalian punya teman anak pariwisata, kalian bisa banget ikut sama mereka, karena biasanya mereka itu selalu diambil buat jadi staff di wedding organizer gitu loh. Baik itu jadi yang kayak apa sih, pagar ayunya yang gitu-gitu, ataupun cuma jaga stand doang, dan itu lumayan juga. Oke, lanjut. Ini yang kalian tunggu-tunggu, ikut manajemen. Kalau misalkan kalian ikut manajemen, itu kalian diem aja, kalian bisa dapet job. Kenapa? Karena yang nyariin jobnya adalah orang lain, kalian tinggal terima job aja. Nah, pertama itu kalau misalkan job yang dari manajemen ya, kalian bisa dapat campaign. Campaign itu jadi kayak misalkan ada perusahaan besar, dia lagi ngadain event kayak lomba atau event giveaway atau dan lain-lain, pokoknya event lah gitu ya. Nah, nanti kalian tuh ikut mempromosikan dan kalian akan dibayar. Nah, atau juga kayak posting paid promote, kayak misalkan ada all shop mau mempromosikan dagangannya, terus by paid promote biasanya kan kalau kayak gitu kan berbayar kan kayak gitu. Terus nanti kalian tinggal posting doang di Instagram dan kalian udah bisa dapat duit.
Abis itu ada job tweet berbayar, kayak misalkan kalian nge-tweet doang, biasanya kalian ngebacot, nge-tweet tapi nothing, tapi ini bisa jadi ladang cuan buat kalian asal kalian punya Twitter. Terus juga ada job komen, ada job nonton, dan juga ada job review atau rate aplikasi. Itu banyak banget sih sekarang, banyak banget dibutuhin. Terus kalau misalkan kalian nggak mau ikut ke orang kayak gitu, kalian maunya ya gimana kalian aja gitu, bisa. Kalian bisa tim sendirian aja. Maksudnya gimana tim sendirian aja? Yang pertama kalian bisa dapat endorsement dari performa sosial media kalian. Terus pokoknya di sini kalau kalian mau dapat endorsement, yaitu ya kalian manfaatin sosial media kalian kelola sosial media kalian, terus juga bikin portofolio diri kalian, dan juga kalian bisa nawarin collab sama brand-brand atau osop kayak gitu. Kayak misalkan kalian kerjasama, misalkan kalian tanya ini brand ini lagi butuh reviewer gitu nggak, atau nggak mau nggak dibantuin buat promosi pakai akun Instagram kita kayak gitu. Kalian nawarin jasa lah intinya, buat si dia itu percaya sama kalian kalau kalian itu bisa ngebantu dia untuk meningkatkan bisnisnya gitu. Lanjut, di sini ada talent dalam suatu agensi. Kalian bisa jadi talent dalam suatu agensi, itu kerjaannya itu biasanya ada live streaming, ada chat dan voice streaming, dan juga ada video kreator. Nah, 3 ini yang pernah aku lakuin juga. Kayak di live streaming itu bukan kaleng-kaleng guys, uangnya itu banyak. Mungkin kalian mandangnya live streaming itu negatif ya, tapi kalau kalian udah masuk dunia live streaming itu kalian kayak yang ya enjoy aja gitu. Kalian tinggal ngobrol, kalian nyapa-nyapa, kalian duduk di ruangan yang enak atau di kasur, kalian bisa dapat uang per bulan. Atau kalian sukanya bikin video, kayak misalkan video make up, video tutorial, video ya joget-joget atau video apa terserah, kalian bisa jadi video kreatornya, dimana jadi video kreator pun dibayar, yang mana dapat sebulan itu ya kalian bisa dapat 150.000 lebih lah pokoknya untuk live streaming itu. Dan juga untuk video kreator atau kayak voice streaming itu rata-rata dibayarnya pakai dolar. Jadi nanti gaji kalian tuh tergantung sama kurs dolar, dari dolar ke Indonesia rupiah gitu. Pengalaman aku selama ini live streaming sih, aku ngerasa enak ya di live streaming, karena aku orangnya pengennya kerja yang freelance, fleksibel, dan juga aku pengennya ya bisa sambil makan, bisa sambil nonton, bisa sambil segala macam. Jadi aku tuh kerja nggak kerasa gitu, kayak yang aku ngelakuin biasa kegiatan sehari-hari, tapi itu aku sambil kerja kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang permasalahan yang terakhir. Kalau misalkan kalian gak mau ngapa-ngapain tapi kalian mau dapat uang, gimana kak caranya kak? Gampang. Kalian gak mau jualan, nggak bisa. Kalian gak punya bakat, ngapain kan gak punya bakat. Terus endorse juga aku mah kentang, live streaming jalan aku mah, ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, malas aku mah, ya udah diem ya. Poinnya adalah kalian punya uang minimal 10.000, kalian investasi. Kalian tinggal mengakhiri hidup kalian. Maksudnya kalian tinggal hidup seperti biasa, ya makan, tidur, biasa. Tiba-tiba 5 tahun kemudian uangnya tuh udah gede. Itu adalah investasi. Jadi investasi itu adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Jadi kalian punya modal berapa, kalian taruh, kalian tunggu, dan nanti kalian cek lagi tuh pasti bertambah. Tapi kalau untuk jangka panjang ya, sumpah aku capek banget sih ngomong dari tadi, ini panjang banget loh. Ini terlalu kebanyakan dan terlalu berbelit-belit, tapi
trust me, it's work. Last but not least, kalian tahu gak sih ketika kalian melamun ada dua pilihan. Yang pertama, kehilangan waktu luang. Yang kedua, mencari peluang. Makasih banyak semuanya yang udah nonton video aku. Jangan lupa kalian bantu support aku dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share video-video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat, dan aku harap ini bisa nge-influence dan juga bikin kalian tuh jadi open minded. Pokoknya ya follow your dream. Bye.